menceritakan suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Bondowoso pada saat pemindahan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya dengan menggunakan sarana kereta api, gerbong kereta barang yang atapnya terbuat dari pelat besi dan tidak berventilasi sehingga memakan banyak korban jiwa. Kenapa disebut gerbong maut? Peristiwa meninggalnya para tahanan dalam perjalanan dari stasiun Bondowoso menuju stasiun Surabaya. Inilah yang disebut sebagai peristiwa gerbong maut. Berdasarkan cerita histori tersebut memberikan gambaran mengenai kisah-kisah para pejuang terdahulu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di belakang saya ini saya akan menceritakan kisah peristiwa gerbong maut adalah peristiwa perpindahan 100 pejuang Indonesia yang ditawan Belanda dari Bondowoso ke Surabaya. Menggunakan 3 gerbong kereta api yang satu rapat, pemindahan ini dilakukan oleh tentara Belanda dengan mengabaikan keselamatan jiwa tawanan perang hingga 46 prajurit gugur kehabisan udara dan terpanggang dan dalam gerbong yang sisa. Jadi, dalam pertempuran antara pasukan RI dan Belanda semasa agresi militer Belanda I, tidak sedikit pun prajurit Republik Indonesia yang tertangkap. Sebagian tertangkap saat bertempur, sebagian lagi tertangkap karena didihati bangsa sendiri yang menjadi antek Belanda. Salah satu penjara yang digunakan untuk menahan pejuang-pejuang yang menangkap itu adalah penjara Bondowoso. 22 November, para pejuang yang ditahan di penjara Bondowoso dipersiapkan untuk dipindahkan ke Surabaya. Keesokan harinya pada pukul 5.15, para pejuang ini disuruh berbaris di depan penjara Bondowoso dalam 4 ganjar. Mereka kemudian diperintahkan berjalan ke stasiun kereta api Bondowoso. Sesampainya di sana, 100 orang itu dimasukkan ke dalam 3 gerbong dengan pembagian sebagai berikut. Gerbong pertama yang terletak paling depan yang bernomor GR 5769 berisi 32 orang. Gerbong kedua dengan nomor GR 4416 berisi 30 orang. Dan gerbong ketiga dengan nomor GR 10152 berisi 32 orang. Gerbong-gerbong ini kemudian ditutup rapat dan digembok di luar oleh pasukan Belanda. Kereta berangkat dari stasiun Bondowoso menuju Surabaya sekitar pukul setengah 8 pagi. Sepanjang perjalanan, terikat minta air terdengar dari ketiga gerbong itu. Gerbong-gerbong itu terbuat dari bahan seng, sehingga menyerap panas siang hari. Ditambah lagi gerbong yang sempit dan berisi jejal dalam gerbong dengan manusia tidak memiliki ventilasi yang baik, sehingga oksigen di dalam gerbong menjadi terbatas. Namun demikian, teriakan minta tolong itu tidak bisa digubris oleh pasukan Belanda yang memang tidak peduli keselamatan para pejuang atau proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah 1978-227. Jadi, setelah kurang lebih 12 jam perjalanan, pada pukul 19.15, mereka tiba di stasiun Monokromo, Surabaya. Gerbong tawanan dibuka dan terlihatlah keadaan yang memilukan. Di gerbong pertama, seluruh tawanan ditemukan dalam keadaan hidup namun lemas dan tidak berdaya. Di gerbong kedua, keadaan lebih parah dengan 8 orang pejuang yang gugur. Nah, paling mengenaskan terjadi di keadaan ketiga, yaitu gerbong ketiga. Seluruh tawanan ditemukan dalam keadaan mati dalam kondisi kulit yang seperti terbakar. Lapisan 1996, 68, 69. Total pejuang yang gugur adalah 46 orang. Dalam keadaan lemas, tawanan yang masih hidup kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan rekannya yang meninggal. Setelah itu, tawanan yang masih hidup dimasukkan ke kamp budukan atau proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah 1978. Sepanjang perjalanan, teriakan minta air terdengar dari ketiga gerbong. Gerbong-gerbong itu terbuat dari bahan seng sehingga menyerap panas siang hari. Ditambah lagi gerbong yang sempit dan berisi jejal dengan manusia tidak memiliki ventilasi yang baik, sehingga oksigen di dalam gerbong menjadi terbatas. Namun demikian, teriakan minta tolong itu tidak digubris oleh pasukan Belanda yang memang tidak peduli keselamatan para pejuang. Sejarah Indonesia mengingat besarnya jasa para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan betapa dalam perang manusia dapat bertindak dengan kejam. Musuh dapat bertindak di luar perikemanusiaan dan bangsa sendiri pun dapat berkhianat dalam perjuangan melawan saudara sebangsanya. Pada tanggal 22 November tahun
ulang. Sekian dari vlog kami. Sekian dari vlog kami. Apabila ada informasi yang kurang bisa ditambahkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.